Oke, selamat pagi semua. Oke, hari ini kita masuk PHP yang ke-7. Kita akan belajar dasar database yang namanya MySQL. Jadi ini sudah pertemuan yang ke-7. Oke, persiapkan diri Anda karena kita sebentar lagi ujian. Jadi silakan dikerjakan semua tugas-tugasnya supaya nanti pada saat ujian tidak ada kendala gitu ya. Kalau kita lihat di dalam yang namanya PHP, kita juga bisa menggunakan yang namanya database. Jadi database di sini fungsinya sebagai yang namanya penampung data. Artinya kita bisa menyimpan data yang namanya ke dalam sebuah database supaya nanti data kita itu ya tetap ada gitu ya. Artinya bisa kita lihat data yang sudah kita simpan sebelumnya. SQL itu MySQL gitu ya. Jadi ada sih namanya MySQL, ada SQL. SQL itu singkatan daripada Structured Query Language. Jadi SQL itu sebuah bahasa program pembuat yang namanya database yang bersifat open source. Artinya kita bisa memanipulasi data di dalam yang namanya database itu sendiri. Apakah dia menambah data, apakah kita akan menghapus data, atau nanti bisa kita di sini yang namanya menampilkan yang namanya sebuah data. Itu dia maksud daripada untuk SQL-nya. Sebelum kita merancang yang namanya database, jadi di sini kita akan merancang database itu menggunakan yang namanya phpMyAdmin. Ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita aktifkan yang namanya start Apache. Setelah itu kita aktifkan yang namanya MySQLD atau MySQLDNT. Baru kita aktifkan yang namanya web browsernya. Misalnya kita gunakan di sini web browser itu adalah Mozilla, atau bisa juga kita gunakan yang namanya Google Chrome atau web browser yang lain. Baru pada address barnya kita ketik nanti yang namanya localhost phpMyAdmin. Jadi tampilannya seperti ini gitu ya. Seperti inilah tampilan daripada phpMyAdmin. Di sini ada bacanya welcome to phpMyAdmin 223 gitu ya. Jadi tergantung daripada versi daripada phpMyAdmin-nya. Oke. Langsung aja kita praktekkan bagaimana caranya gitu ya. Maka yang pertama kita aktifkan yang namanya start Apache. Oke, silakan double klik nanti. Nah, seperti ini aktif dia. Kita minimize. Baru kita aktifkan yang namanya MySQLD atau MySQLDNT-nya. Oke, kita double klik. Jadi dia hanya muncul sebentar, hanya say hello aja gitu ya. Jadi nggak usah kita cari di mana dia, intinya sudah aktif. Setelah itu kita aktifkan yang namanya web browsernya. Saya gunakan di sini dia Google Chrome. Oke. Jadi ini address barnya kita ketik localhost gitu ya. Kita ketik di sini adalah phpMyAdmin. Oke, seperti ini. Localhost phpMyAdmin. Ini tampilan daripada si phpMyAdmin kita. Oke. Lalu di sini ada namanya welcome to phpMyAdmin tadi, sebelah kiri ada namanya home. Di sinilah yang namanya database yang kita gunakan atau database yang kita rancang nantinya. Kalau kita sudah selesai merancangnya, maka dia muncul nanti tampilan di sebelah kiri. Oke. Sekarang kita melihat bagaimana cara merancang yang namanya database gitu ya. Maka yang pertama kita pastikan kita klik home-nya. Di sebelah kanan ada di sini bacaan create new database. Artinya kita akan merancang yang namanya database yang baru. Misalnya di sini kita buat nama database-nya adalah mahasiswa. Oke, kalau sudah kita klik dia create gitu ya. Oke. Maka kita perhatikan di sebelah kiri sudah ada namanya mahasiswa. Di sini ada namanya tanda minus atau di kiri tanda minus. Itu artinya database-nya belum ada isinya, artinya belum ada tabel di dalam yang namanya database. Maka di sini database mahasiswa running on localhost, artinya sudah ada di sini. Has been created. Database mahasiswa sudah dibuat. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara merancang yang namanya sebuah tabel. Kita pastikan kita aktif di database mahasiswa. Oke. Baru di sini ada bacanya dia create new table on database mahasiswa.
Artinya, kita akan merancang sebuah tabel di dalam database MathSWD. Misalnya kita akan membuat tabelnya nilai gitu ya. Nilai. Baru kita lihat berapa jumlah file yang akan kita rancang. Misalnya di sini kita buat. Oke, misalnya kita akan buat 5. Kita klik di sini, ketik 5. Kalau sudah kita klik dia go. Oke. Nah, ini dia. Inilah strukturnya yang perlu kita perhatikan. Ada dia file, nama filenya apa. Ada di sini dia type, tipe datanya. Ada dia length, values, artinya berapa panjang atau berapa data yang bisa kita input nantinya. Oke. Maka yang pertama, misalnya kita buat filenya adalah name. Kita buat tipe datanya di sini. Di sini banyak tipe data. Ada di sini untuk yang namanya huruf, ada ya char, ada varchar. Oke. Kita gunakan aja misalnya di sini varchar. Baru kita buat di sini dia panjangnya berapa karakter gitu ya. Misalnya kita buat di sini dia NIM-nya misalnya 8 digit. Oke. Baru kita buat di sini adalah nama. Kita buat dia varchar. Oke. Baru kita buat di sini misalnya maksimumnya 6 orang 30 digit atau 30 karakter. Oke. Kita buat sini dia MKul atau mata kuliah. Kita buat dia varchar. Oke. Kita buat juga panjangnya misalnya 30. Kita buat sini adalah semester. Baru kita buat tipe datanya adalah varchar. Oke, nanti kita buat semester genap dan semester ganjil. Misalnya kita buat sini 10. Baru kita buat berikutnya adalah nilai. Tipe datanya misalnya adalah, karena dia untuk yang namanya angka, bisa pakai integer, int gitu ya. Kita buat misalnya di sini 3. Jadi kalau sudah selesai kita rancang seperti ini, oke, maka kita simpan. Cara menyimpannya adalah kita klik di sini dia save. Oke, maka kita tunggu seperti ini dia. Maka tersimpan yang namanya tabelnya gitu ya. Kita lihat di sini dia untuk yang namanya mahasiswa di kiri sudah ada tanda plus, baru di kanan 1. Artinya di dalam yang namanya database mahasiswa sudah ada satu tabel. Nama tabelnya adalah nilai. Oke, kita tandai nilainya. Oke, seperti ini. Maka ini tampilan di dalam yang namanya tabel. Yang pertama namanya browse untuk menampilkan data. Ada nanti di sini select untuk memilih, insert memasukkan data, empty mengosongkan, sedangkan drop untuk menghapus yang namanya tabel. Oke, sudah kita rancang tabelnya. Kita akan melihat bagaimana cara untuk mengisi data ke dalam tabel ini. Maka caranya adalah kita klik tadi tabel nilai. Baru kita klik di sini yang namanya insert. Kita klik insert. Maka di bagian value ini kita isi datanya. Contoh. Misalnya kita buat di sini 19 K32 0123. Oke, seperti ini misalnya NIM kalian. Kita buat misalnya namanya adalah Budiman. Mata kuliahnya dia suka belajar PHP. Ini semester misalnya genap. Oke, semester genap. Nilainya berapa? Misalnya kita buat sini 90. Oke. Ada dua di sini pilihan. Ada bacanya insert as new row. Artinya kita akan menyisip yang baru, baris baru atau data yang baru. Ada dua pilihan. Yang pertama return, artinya kembali ke tampilan yang browse tadi. Atau insert a new record, artinya kita menyisip yang baru. Oke. Karena kita ingin mengisi data lagi, kita pilih yang nomor 2. Insert a new record, kita klik di sini adalah go. Oke. Baru kita buat lagi, misalnya 193105. Oke, 05. Oke, kita buat di sini 23. Oke. Kita buat namanya adalah Jokas. Kita buat mata kuliahnya dia belajar sistem basis data. Semester berapa? Ya, semester misalnya ganjil. Kita buat nilainya misalnya di sini 95. Kita klik misalnya di sini adalah return gitu ya. Baru kita klik dia go, maka kembali ke tampilan. Ini tadi dia return. Oke. Berikutnya kita akan melihat yang namanya data yang sudah kita isi tadi. Maka di sini namanya browse, ada select, ada insert, empty dan
drop gitu ya. Kita akan melihat isi tabel tadi, maka caranya kita klik di sini dia browse. Oke, inilah dia data yang tadi. Kalau seandainya nanti ada yang mau diubah, tinggal kita klik edit. Kalau mau dihapus, kita klik delete. Kalau mau kita sisip lagi nanti datanya bisa di sini insert new record. Oke, itu namanya tadi browse menampilkan data. Coba kita klik lagi backnya, kita kembali gitu ya. Oke, kita klik di sini nilai. Kalau misalnya mau kita pilih di sini select, oke, ini nanti pakai perintahnya. Ini di sini tampilkan dia semuanya. Oke, name, nama, mcall dan seterusnya. Maka tampil data kita itu. Kita pilih dia. Oke. Baru kita klik lagi nilai. Ada di sini namanya insert tadi menyisip. Kalau kita pilih nanti di sini empty, berarti mengosongkan yang namanya isi tabel. Kita klik empty, maka sini muncul pesan, do you really want to delete from nilai? Artinya, apakah kita yakin ingin menghapus data yang ada di tabel nilai? Oke, kita cancel aja dulu gitu ya. Oke, itu mengosongkan. Jadi kalau kita klik nanti dia empty, tadi ini browse gitu ya. Oke, ini tadi dua data kita. Kalau kita pilih nanti di sini adalah empty ya, kita coba empty. Oke, kosongkan. Kita okekan di sini, maka data itu kosong. Buktinya data itu kosong, maka tombol browse ini tidak aktif lagi. Oke. Baru bagaimana menghapus tabel ini gitu ya. Caranya adalah kita klik dia drop gitu ya. Di sini ada pesan, do you really want to drop table nilai? Artinya, apakah kita yakin untuk menghapus yang namanya tabel nilai? Oke, kita cancel aja. Tadi yang kita hapus adalah kalau kita pilih dia drop, itu dihapus yang namanya tabel. Bagaimana kalau mau kita hapus adalah database-nya. Jadi kalau kita hapus nanti database mahasiswa ini, otomatis tabel nilai ini terhapus. Tapi kalau yang kita hapus adalah tabel nilai, maka database mahasiswa tidak terhapus. Oke, kita tes dulu, kita klik mahasiswa gitu ya. Maka nanti di bawah ini ada di sini bacaan drop database mahasiswa. Oke, kita klik dia drop. Nah, seperti ini. Oke. Do you really want to drop database mahasiswa? Apakah Anda yakin ingin menghapus yang namanya database mahasiswa? Kalau Anda yakin, silakan diklik OK. Kalau belum yakin, ya silakan diklik cancel. Oke. Jadi seperti itulah merancang yang namanya database menggunakan yang namanya PHP MyAdmin. Nanti pertemuan yang ke-8 sampai 14 ini kita gunakan untuk merancang database-nya. Jadi silakan diulang-ulangi supaya nanti pada saat belajar selanjutnya tidak ada masalah. Oke, itu dulu untuk PHP yang ke-7. Silakan dibaca-baca, dipraktekkan, dan pastikan ya bisa dipahami. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.